Kapolri apresiasi seluruh personil Polri di Kompolnas Award 2023. Polda Sumatera Utara jadi Polda terbaik 2 kali berturut-turut di Kompolnas Award 2023. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polres Grobogan mengadakan lomba azan untuk napi di rutan Polres Grobogan. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 22 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menggelar penganugerahan Kompolnas Award. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu malam 21 Juni ini dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kompolnas Award merupakan wujud evaluasi dan masukan Kompolnas agar institusi Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penganugerahan Kompolnas Award 2023 Rabu malam 21 Juni 2023. Dalam kegiatan yang berlangsung di Lagoon Garden Hall, The Sultan Hotel Jakarta, Kapolri memberikan apresiasi dan terus mengingatkan seluruh personil Polri untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri juga berterima kasih kepada Kompolnas yang telah memberikan apresiasi, masukan, dan evaluasi untuk kebaikan institusi kepolisian sehingga bisa menjadi lebih dekat, lebih humanis, dan dicintai masyarakat. Melakukan perbaikan terhadap organisasi kita dengan kerja keras rekan-rekan, dengan ketulusan rekan-rekan, tentunya yakini bahwa itu akan berbuah kebaikan. Jangan pernah lelah. Itu adalah bagian dari kehormatan kita selaku pelayan publik. Jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan itu kebanggaan, jadikan itu kehormatan. Dan alhamdulillah kerja keras rekan-rekan tentunya membuahkan hasil. Dan saya harapkan bahwa tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi terus tingkatkan kualitas. Terus berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Buka mata, buka telinga, dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat tentang kehadiran Polri. Sehingga kemudian pada saat rekan-rekan datang, kehadiran rekan-rekan betul dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sosok Polri. Ini yang terus harus rekan-rekan lakukan. Tanamkan dalam diri rekan-rekan bahwa meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian adalah harga mati. Malam penganugerahan Kompolnas Award 2023 juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Dari Jakarta, Laili Yunianti, Williamanda, Polri TV.
Ada 7 kategori penghargaan Kompolnas Award tahun ini. Untuk menjaring pemenang, Kompolnas mendatangi Polda, Polres, serta Polsek yang masuk nominasi dan melakukan wawancara via Zoom meeting. Ini merupakan bagian dari rangkaian Kompolnas memilih Polda, Polres, dan Polsek serta satuan kerja terbaik. Malam penganugerahan Kompolnas Award 2023 yang berlangsung di Lagoon Garden The Sultan Hotel Jakarta memberikan 7 pemenang di 7 kategori. Para pemenang Kompolnas Award 2023 untuk kategori Polsek Kelompok A diraih Polsek Sota, Polres Merauke, Polda Papua. Untuk kategori Polsek Kelompok B, terpilih Polsek Mio Mavo, Polres Timor Tengah Utara, Polda Nusa Tenggara Timur. Untuk tingkat Polres kategori Kelompok A, diberikan kepada Polresta Bandung, Polda Jawa Barat. Untuk kategori Polres Kelompok B, diberikan kepada Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah. Sementara untuk tingkat Polda Kelompok A diberikan kepada Polda Sumatera Utara. Untuk Kelompok B diberikan kepada Polda Jambi. Kategori Satuan Kerja Terbaik diraih Densus 88 Anti Teror Polri. Tahun ini Kompolnas Award menampung aspirasi dari jajaran Polri sehingga kami menambah kepesertaan atau kategori, yaitu Satker di Mabes Polri. Ada 67 Satker yang kami nilai dan tadi sudah diumumkan 5 nominasinya dan yang terbaik adalah dari Satker Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian dari tingkat Polda, Polres, dan Polsek, ini kami bagi 2. Polda yang tipe A, yang dulu tipe A, bintang 2, dengan Polda yang tipe B, yang dulu bintang 1. Ini juga aspirasi yang kami tampung dari internal Polri. Nah, kami tidak hanya menilai dari data yang kami peroleh dari Posko Presisi, Sopolri, Esrina Polri, namun juga kami melakukan visitasi, turun langsung ke lapangan, mengunjungi Satker yang masuk nominasi. Jadi yang tadi diumumkan itu semua sudah kami kunjungi, karena ada yang terlalu jauh dan waktunya tidak memungkinkan, kami lakukan lewat Zoom meeting. Kompolnas Award merupakan agenda tahunan yang diadakan Kompolnas. Tahun ini adalah penyelenggaraan tahun kedua. Kegiatan ini diharapkan bisa memotivasi Polri untuk terus meningkatkan prestasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Laili Yunianti, William Manda, Polri TV. Pada malam penganugerahan Kompolnas Award 2023 tadi malam, Polda Sumatera Utara terpilih sebagai Polda terbaik tipe A. Ini merupakan penghargaan kedua berturut-turut yang diterima Polda Sumatera Utara pada Kompolnas Award. Senyum Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengembang saat menerima penghargaan sebagai Polda terbaik kelompok A dalam ajang Kompolnas Award 2023. Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak berterima kasih kepada Kompolnas atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini memotivasi jajaran Polda Sumatera Utara yang ia pimpin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kompolnas, baik itu Pak Ketua Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas, Wakil Kompolnas Pak Menteri Dalam Negeri, dan Menkumham, serta seluruh komisioner Kompolnas yang hari ini sudah memberikan reward ya atas pelaksanaan kinerja dari Polda Sumatera Utara. Tadi saya tidak menyangka, tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita terus untuk berjuang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan diikuti oleh seluruh bayangkara-bayangkara sejati yang hebat yang mau untuk berubah, dan sebagaimana tadi Bapak Kapolri sampaikan harus memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah Polda Sumut akan bisa terus menjadi Polda yang mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih seluruh komisioner Kompolnas atas penghargaan
2 tahun berturut-turut Polda Sumut mendapatkan, dan hari ini tahun 2023 kami yang terbaik dari yang terbaik semuanya. Terpilihnya Polda Sumatera Utara merupakan hasil penilaian hingga visitasi sejak bulan Februari hingga April 2023 oleh tim dari Kompolnas. Polda Sumatera Utara dinilai memiliki poin keunggulan lebih tinggi dibanding nominator lain di tingkat Polda Kelompok A, yakni Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur. Jadi ini pelaksanaan kami yang kedua, berbeda dengan yang tahun lalu. Kali ini dibagi ada 2 kelompok. Kelompok A itu yang dulu Polda tipe A dan A khusus, kemudian Polda B. Kami menilai sejak bulan Februari angkanya sampai April akhir. Lalu komponennya mulai dari internal Kompolnas, kemudian dari fungsi-fungsi Polri yang penilaian itu kita gabung semua. Dari Propam ada penilaiannya, dari Baintelkam ada, dari OP ada, dari Rena ada, kemudian dari eksternal, dari Menpan kita kumpulkan semua, lalu mencurah 5 nominasi. 5 nominasi di masing-masing kelompok ini kita datangi semua, kita visitasi. Sampai akhirnya kemudian kita lakukan pleno, mencurah kemudian hasilnya tadi. Penghargaan Kompolnas Award 2023 dengan kategori Polda Tipe A terbaik diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Leili Yudianti, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali dengan dialog bersama Komisioner Kompolnas Beni J. Mamoto. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sebagai mitra kepolisian Republik Indonesia, sudah menjadi tugas Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk memberikan evaluasi dan masukan kepada Polri agar bisa terus meningkatkan kualitasnya. Kita akan berbincang tentang hal ini bersama Komisioner Kompolnas, Beni J. Mamoto. Ya, selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kompolnas Award 2023. Ya, Pak Beni, mungkin bisa diceritakan secara singkat rangkaian pemilihan para nominator hingga akhirnya terpilih sebagai pemenang di tiap kategori itu seperti apa, Pak Beni? Ya, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Polri sampai kewilayahan, juga tentunya dengan Polri TV yang telah meliput kegiatan kami tadi malam. Jadi proses untuk sampai dengan menentukan siapa yang terbaik ini dimulai dari bulan Februari ya. Jadi diawali dengan kami membentuk tim juri, kemudian mengumpulkan data. Data ini berasal dari internal Polri dan dari eksternal Polri. Dan internal Polri itu kami dari Posko Presisi, Sop Polri, kemudian Asrena, Kadipropam, dari Irwasum, itu semua kami himpun. Kemudian juga dari eksternal, dari Kemenpan RB, dari Ombudsman, termasuk tentunya data yang ada di Kompolnas. Jadi data yang ada di Kompolnas kaitannya dengan jumlah aduan masyarakat yang masuk, bagaimana penanganannya, berapa persen direspon dan sebagainya, itu menjadi bahan penilaian kami. Nah, setelah data masuk, maka data kemudian kami olah, dan pengolahannya ini dilakukan oleh Makbles, memang lembaga yang memiliki kepakaran di bidang survei-survei. Kemudian setelah datanya diolah, mengerucutlah kemudian dalam bentuk rankingan, yang kemudian kami ambil 5 yang terbaik. Setelah 5 yang terbaik itu terpilih, maka kami perlu visitasi untuk mengecek langsung kondisi real di lapangan. Ini merujuk pada temuan tahun lalu. Jadi antara yang dilaporkan, foto yang dikirim, dan sebagainya, ketika kami visitasi ada perbedaannya. Sehingga memang kami harus lihat langsung, memastikan antara laporan yang masuk dengan kondisi real itu sesuai. Di samping itu, kami juga perlu mendengar dari rekan kerja dari para Kapolres, Kapolsek, ya, Kapolda. Jadi kami bertemu dengan jajaran Forkompinda, kemudian dialog, minta masukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Nah, inilah proses panjang ya dalam rangka kami akhirnya menentukan pilihan siapa yang terbaik dari 5 nominasi itu. Memang dibanding tahun lalu, tahun ini ada sedikit perbedaan. Itu pun hasil dari kami menyerap aspirasi dari internal Polri. Sebagai contoh, mereka berharap bahwa Satker di Mabes Polri yang ada fungsi pelayanan mohon juga dinilai. Nah, ini akhirnya ada 67 Satker di Mabes yang kami nilai. Kemudian di daerah juga mereka menyampaikan masukan, Pak, jangan
di head to head antara tipe A dengan tipe B. Kan ini bedanya jauh. Oke, akhirnya kami kelompokkan. Yang dulu tipe A, bintang 2, Kapoldanya, dengan tipe B yang bintang 1, kami pisah. Nah, oleh sebab itu Polres-Polseknya pun disesuaikan. Yang masuk kelompok A dan yang masuk kelompok B. Sehingga tahun ini berkembang lebih banyak lagi pesertanya, kemudian kategorinya. Nah, ini diharapkan karena kami menjangkau sampai ke yang paling ujung di perbatasan, kemudian di pelosok, diharapkan ini akan memberi optimisme buat jajaran satuan kewilayahan. Meskipun mereka ada di pelosok, tetapi ketika mereka melakukan inovasi-inovasi pelayanan, kemudian mereka memang dinilai oleh publik bahwa punya keunggulan, ini akan masuk dalam radar kami. Sehingga tentunya nanti akan masuk dalam nominasi yang kemudian nanti kami akan pilih. Ini menjadi catatan penting. Tahun lalu kami ke Polsek Linge di Aceh. Itu perjalanan cukup jauh, ya 4 jam dari Banda Aceh. Ketika mereka terpilih sebagai polsek terbaik, maka ini memotivasi yang lain. Bahwa selama ini yang jarang dikunjungi, yang orang banyak nggak tahu, pejabat jarang berkunjung, ternyata masuk radarnya Kompolnas dan akhirnya terpilih. Terpilih dan masuk nominasi ya Pak ya? Betul, dan ini berdampak cukup signifikan ya buat teman-teman yang di wilayah. Yang tadinya pesimis, pasti yang menang yang di kota. Karena fasilitasnya lengkap, karena mereka rajin bermain medsos, atau selalu diliput media, sedangkan yang di pedalaman tidak. Nah ini dengan langkah Kompolnas ini maka pemikiran seperti itu nggak ada lagi. Ya, berarti sudah dapat dilihat perbandingan ataupun perkembangan dari tahun lalu, di mana tadi Pak Beni mengatakan bahwa ada di pelosok juga yang ternyata mempunyai inovasi dan dinilai baik oleh masyarakat dan juga tokoh dan juga publik di tempat dia berada, itu akhirnya masuk dalam radar Kompolnas dan juga menjadi nominasi. Apakah di tahun ini juga sudah bertambah daerah-daerah yang di pelosok seperti yang Pak Beni tadi katakan, juga inovasi-inovasi dari daerah-daerah yang akhirnya di tahun 2023 ini muncul sebagai nominasi? Betul. Jadi kalau tahun lalu itu kami masih fokus bicara masalah indikator penilaian itu kan menyangkut COVID. Penanganan COVID bagaimana, vaksinasi bagaimana, itu cukup dominan dalam poin penilaian. Tetapi tahun ini tidak, itu sudah lewat. Sehingga ini lebih kepada kinerja. Nah, kami melihat begitu banyak inovasi yang diberikan, kami mendengar langsung dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian rekan kerja dari para Kasatwil ini yang memberi testimoni. Kami mendukung, kami salut, kami merasakan sendiri bagaimana kinerja dari teman-teman di Satwil itu. Nah, kesaksian-kesaksian ini kami perlukan sekali dalam menilai penilaian mereka, begitu. Nah, Pak Beni, jadi Anda katakan tadi yang diwawancara atau dikunjungi itu tidak hanya nominator itu sendiri, tapi harus juga mewawancara baik itu masyarakat sekitar, rekan kerja, dan juga mitra kerja termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti itu. Nah, dari hasil visitasi dan juga kunjungan kepada nominator di Kompolnas Award tahun 2023 ini, bagaimana Kompolnas melihat secara umum kualitas pelayanan ataupun kinerja kepolisian? Jadi kami melihat di sini kontribusi dari teman-teman di satuan kewilayahan yang masuk nominasi ini kontribusinya cukup signifikan untuk membangun citra Polri, untuk membangun kepercayaan publik. Karena tadi ada inovasi-inovasi pelayanan, kemudian sentuhan langsung ke publik, komunikasi langsung ke publik. Ini menjadi penting. Kalau kita
ingin menekan agar masyarakat tidak curhatnya ke medsos, maka bangunlah komunikasi langsung. Sentuh langsung, bertemu langsung, biar bisa curhat langsung. Maka tidak lagi menggunakan medsos. Inilah yang kami lihat di jajaran Polri terus digalakkan. Ada polisi RW, ada Jumat curhat, kemudian ada forum-forum yang memang dibuat dalam rangka meningkatkan komunikasi langsung, interaksi langsung dengan masyarakat. Ya, itu salah satunya juga untuk meningkatkan public trust itu ya Pak ya terhadap Polri. Betul. Kita tahu kepercayaan publik terhadap Polri sempat turun, tapi belakangan kembali naik. Menurut Kompolnas, apa yang membuat Polri cepat kembali merebut hati ataupun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Yang pertama begini, saya pernah ditanya, Pak Beni, apakah setelah katakanlah hasil survei ini naik, kemudian akan bertahan terus? Saya bilang tidak, ini akan naik turun ketika ada kasus muncul dan publik bereaksi negatif, maka survei akan turun. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa pulih kembali? Satu, masyarakat semakin cerdas. Mereka menilai ini ulah oknum, bukan keseluruhan polisi. Yang kedua, pihak Polri sendiri kemudian melakukan berbagai upaya terobosan, kegiatan-kegiatan yang dioptimalkan dalam rangka menetralisir hal yang negatif, bahkan kemudian langsung itu sangat dominan kontribusinya. Jadi melalui tatap muka langsung, melalui membuka ruang untuk curhat, maka pihak kepolisian bisa menjelaskan langsung ke publik ketika ada pertanyaan. Pak, kasus itu yang viral gimana sih? Nah, di forum itu bisa dijelaskan. Oh, kasusnya begini, duduk masalahnya begini. Sehingga clear. Nah, satu lagi catatan kami adalah Polri harus cepat tanggap. Ketika ada sesuatu isu yang viral, itu harusnya hitungannya jam, bukan hari. Pagi mulai muncul, kita semua bisa menilai, wah ini bakal viral. Nyangkut kasus KDRT, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, perilaku negatif oknum, ini akan viral. Itu harus segera direspons. Responnya adalah Satker Satwil yang menangani atau yang ada masalah itu sesegera mungkin merilis, memberikan penjelasan. Oh, masalah itu sudah kami tangani, pelakunya sudah kami tangkap, pelakunya sudah kami tahan. Kami akan proses transparan. Atau mungkin ada rilis, oh video itu video tahun yang kesekian, video lama, masalahnya sudah selesai. Nah, ini saya lihat ada video yang muncul, video lama, tapi respon dari Polri itu menunggu beberapa hari. Sehingga itu sudah viral sekali. Nah, inilah respon cepat menjadi penting dalam hal komunikasi publik, supaya sesegera mungkin isu itu ternetralisir dan kemudian mereda. Jadi intinya di saat ada masalah tidak harus menunggu itu viral, tapi Satker ataupun Satwil di mana kasus atau kejadian itu terjadi harus segera merespon dengan cepat, bergerak cepat, agar ini yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi polisi seperti itu ya Pak Beni ya? Betul, termasuk bagaimana Kabid Humas di kewilayahan langsung merespon, menjelaskan duduk masalahnya. Kami melihat beberapa Kabid Humas Polda ya, begitu viral kasus muncul langsung rilis. Nah, dalam hal rilis agar hati-hati ketika itu menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harus sensitif soal gender. Ketika salah memilih diksi, padahal yang disampaikan itu benar, itu bisa kontraproduktif. Kan sudah ada kejadian kan, dirilis apa adanya, tapi karena penjelasannya itu terlalu gamblang,
justru menyudutkan korban. Wah, ini reaksi dari netizen marah malah. Oleh sebab itu ini perlu menurut kami di jajaran Humas untuk sensitif ketika mau merilis, harus betul-betul paham masalahnya, kemudian harus punya kepekaan yang tinggi terhadap isu gender dan isu perlindungan anak. Ya, walaupun bergerak cepat dalam merespon, tapi tetap harus hati-hati, teliti, dan ada kepekaan seperti itu. Baik, Betul. Terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Informasi terhangat dari tanah air.
Untuk mengetahui informasi arus lalu lintas pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Della Osvi yang saat ini berada di wilayah Jakarta. Dan Bribtu Della Osvi, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Lydia dan selamat siang sahabat Polri TV. Kami dari NTMC Polri melaporkan situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik. Untuk yang pertama, kita akan lihat arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada siang hari ini arus lalu lintas masih tampak lancar di berbagai arahnya, hanya saja antrian kendaraan sesekali terjadi dari arah Kalibata menuju Semanggi maupun Tebet, baik dari arah itu maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dan yang akan menuju ke arah Tebet, di mana antrian kendaraan di beberapa titik ini terjadi sepanjang 500 bahkan sampai dengan 800 meter di belakang garis stop, selepasnya kembali lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap memprioritaskan para pejalan kaki dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang akan menaiki jembatan penyeberangan orang di sekitar kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang menuju Harmoni atau Cawang saat ini terpantau ramai. Dapat kita lihat antrian kendaraan juga sesekali terjadi di kawasan ini, namun selepasnya kembali normal. Namun untuk dari arah Cawang yang akan menuju Grogol, melalui flyover saat ini tampak padat di kedua arahnya, di dua jalurnya maksud kami, dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan. Diimbau juga bagi para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur yang benar dan tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan darurat. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di Pospol Simpang Sadang. Kendaraan dari arah Cikopo atau Cikampek menuju Purwakarta saat ini terpantau ramai lancar. Hal serupa juga terjadi dari arah Cikopo Cikampek menuju arah Subang maupun arah Cirebon. Sedangkan untuk kendaraan dari arah tol Cipularang menuju Subang atau Cirebon, antrian kendaraan sesekali terjadi menjelang traffic light. Mengingat adanya persimpangan di kawasan ini, kami himbau untuk tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda dan tetap memprioritaskan para pejalan kaki, mengingat minimnya jembatan penyeberangan orang di kawasan ini dikarenakan juga adanya pasar di sekitar kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Kendaraan dari arah Paster menuju Suropati yang akan melalui jalan arteri saat ini terpantau lancar. Dan untuk dari arah Juanda Atas menuju Juanda Bawah, antrian kendaraan sesekali terjadi juga. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 km per jam. Dihimbau bagi para pengendara, khususnya roda 2 untuk tetap berhenti di belakang garis stop, patuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Pemirsa, kami selalu mengajak Anda untuk tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan kami langsung dari NTMC Polri, silakan kembali ke Anda, Lydia. Terima kasih Bribtu Della Osvi atas laporannya, selamat kembali bertugas. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polresta Tangerang menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah Bakti Sosial Hitanan Massal. Kegiatan Bakti Sosial Hitanan Massal ini digelar pada Rabu 21 Juni di Sport Club Mardi Gras Citra Raya, Kelurahan Mekar Bakti, Panongan, Tangerang. Bakti Sosial Hitanan Massal ini dilakukan oleh 36 tenaga medis dari Polresta Tangerang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Kegiatan Hitanan Massal ini melayani 77 anak yang berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang.
Masih terkait kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Grobogan menggelar lomba motor trail dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-77 di Geyer, Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota TNI Kodim 0717 Grobogan, personel Polres Grobogan, dan pihak perhutani. Oke, siap. Lomba motor trail ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 yang mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi jajaran TNI Polri dalam menjaga, memelihara keamanan wilayah, serta menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan, lomba motor trail ini merupakan bagian dari wujud sinergitas tanpa batas TNI Polri di Kabupaten Grobogan. Dalam perjalanan menuju Desa Ledokdawan dan Dim 0717 Grobogan, Letkol ARH Muda Setiawan membagikan total 77 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Kami bersinergi melaksanakan kegiatan patroli sinergitas yang dilaksanakan di wilayah Geyer, Kabupaten Grobogan. Jadi patroli sinergitas ini menyasar ke masyarakat yang ada di pinggir-pinggir hutan, wilayah hutan Gundih. Kami juga bersama dengan ADM dari KPH Perhutani, kami melaksanakan patroli dan kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Patroli sinergitas ini kita laksanakan secara rutin, kemudian kita juga melaksanakan bakti sosial di lingkungan hutan. Dan ini kita laksanakan untuk membantu juga saudara-saudara kita yang ada di sekitar hutan. Kapolres Grobogan bersama Dandim 0717 Grobogan memasang spanduk imbauan Kamtipmas untuk mengantisipasi terjadinya pembakaran hutan dan lahan atau karhutla, mengingat kondisi saat ini yang memasuki musim kemarau sehingga sangat rawan terjadinya kebakaran hutan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Kalau bisa juga tanaman apa? Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka
anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah mengadakan lomba azan. Lomba ini diikuti narapidana yang ada di rumah tahanan Polres Grobogan. Selain untuk menyemarakkan Hari Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli, lomba ini juga merupakan upaya pembinaan dan bentuk kepedulian Polres Grobogan terhadap para narapidana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Narapidana yang menghuni rumah tahanan Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah ini tengah menunjukkan kemampuannya mengumandangkan azan. Mereka adalah peserta ke-77. Ada 8 peserta yang mengikuti lomba ini. Ke-8 peserta adalah perwakilan dari 4 sel yang ada di rumah tahanan Polres Grobogan. Polres Grobogan, terutama dari Sattahti Polres Grobogan, melaksanakan lomba azan antar penghuni rutan Polres Grobogan. Hal ini bertujuan untuk menggugah rohani mereka, kemudian memberikan edukasi dan juga memberikan semangat dan spirit kepada mereka supaya walaupun mereka di dalam sel tahanan, mereka tetap bersemangat dan juga rajin untuk beribadah. Mudah-mudahan mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Para tahanan menyampaikan terima kasih karena sudah dilibatkan Polres Grobogan dalam lomba. Hati senang Pak, bisa membuka hati saya menjalankan tahanan sini, biar hati saya bisa berubah, diberi penyemangat biar sadar semua rekan-rekan dan saya Pak, tidak mengulangi perbuatan lagi Pak. Lomba azan ini diadakan selain dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, juga untuk menghargai para tahanan yang jenuh berada dalam ruang sel dengan menyediakan kegiatan yang diharapkan bisa lebih mendekatkan mereka kepada Sang Pencipta. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai upaya meningkatkan harkam Tipmas menjelang pemilu serentak tahun 2024, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar apel Kasat Kamling. Di halaman Polres Ngawi, Jawa Timur dengan pengaktifan Satkamling akan terjalin komunikasi antara Polri dan masyarakat sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar apel Ketua Satuan Keamanan Lingkungan atau Kasat Kamling.
bertempat di halaman Polres Ngawi Presisi pada Rabu 21 Juni. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Ngawi, AKBP Dwi Hasiwiyat Putra, yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Ngawi, Kapolsek Jajaran dan perwakilan Linmas, serta Ketua Satkamling Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan Harkamtibmas menjelang pemilu serentak tahun 2024. Usai apel besar Kasat Kamling dilanjutkan dengan penyerahan piala serta piagam penghargaan kepada pemenang Lomba Satkamling jajaran Polres Ngawi. Juara 1 diraih oleh Satkamling Desa Kendung, Kecamatan Kuadungan, juara 2 oleh Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, dan juara 3 diraih Desa Guyung, Kecamatan Gerih. Pengaktifan Satkamling akan terjalin komunikasi antara Polri dan masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam mewujudkan dan menjaga keamanan. Untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menjalin sinergitas dengan berbagai elemen, khususnya dengan penggiat media sosial. Dengan adanya literasi media digital ini, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi di sosial media. Satukan visi dan misi Polres Ngawi, Polda Jawa Timur memantapkan diri menjalin sinergitas dengan berbagai elemen, salah satunya dengan pegiat media sosial. Kegiatan ini dikemas dalam silaturahmi dan pembinaan netizen bersama awak media yang dilaksanakan di Ruang Guyup Polres Ngawi pada hari Rabu 21 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan menjalin sinergitas agar para pegiat media sosial dan awak media tetap searah, sejalan dengan kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Anggota Polri kami sangat menghargai seluruh peran serta aktif netizen dalam menciptakan lingkungan online yang aman, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan adanya literasi media digital ini diharapkan masyarakat tidak mudah menerima berita hoax dan selektif dalam penyebaran berita di media sosial. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Pemerintah Indonesia dan Nigeria menyelenggarakan kerjasama promosi budaya di kota New York, Amerika Serikat. Dua negara dari dua benua yang berbeda ini ternyata mempunyai kesamaan busana dalam seni mode, yaitu batik. Berikut laporan tim VOA. Dalam rangka mempromosikan budaya Indonesia di kota New York awal minggu ini, kantor konsulat Indonesia bekerjasama dengan kantor konsulat dari Nigeria mengadakan kerjasama promosi budaya. Acara yang diselenggarakan di ruang serbaguna Gedung Konsulat Republik Nigeria, Manhattan ini dihadiri oleh para tamu, diplomat, dan warga New York yang bersahabat dengan dua negara. Ya, ini tujuannya adalah promosi bersama sekaligus adalah
kolaborasi atau persahabatan antara dua bangsa, dua negara yang dipisahkan jarak yang jauh. Dalam acara ini disajikan berbagai makanan khas dari kedua negara, sehingga para tamu dapat menikmati berbagai makanan sambil mendengarkan musik tradisional khas dari Sumatera Utara. Tidak ketinggalan minuman jamu khas Indonesia. Beberapa pakaian tradisional batik Nigeria dan kain batik Indonesia juga dipamerkan. Well, this is another opportunity for Nigerian and Indonesia to showcase their friendly atmosphere. We have been brothers from different continents. And we have found out that we have so many things in common. For instance, the batik, which we also call the adirek. Sebagian besar tamu mengagumi proses pembuatan batik yang diperagakan langsung dengan menggunakan canting. Mereka mencoba untuk membuat batik hasil karya sendiri. Kedepannya, tadi saya sudah diberikan informasi, Nigeria akan menyelenggarakan acara budaya terbesar Nigeria tahun ini, dan Indonesia akan menyelenggarakan juga Indonesian Street Festival, acara budaya kita terbesar tahun ini, and what? Tidak disengaja keduanya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September. Ada lagi yang menarik, waktunya berbeda. Indonesia jam 11 sampai jam 4, Nigeria jam 5 sampai jam 8. Jadi kita bisa saling menghadiri dua event besar. Dari Manhattan, Naratama dan Gandhira Pratama, VOA New York. Sekian Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Salam presisi.